Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Mohon maafnya agak lama dikit nih, saya nggak sempat bikin video. Jadi ini saya pengen review sebuah charger aki yang serbaguna. Ini serbaguna, charger salah satu charger andalan saya ini, yang saya pakai sendiri untuk ngecas segala aki yang saya punya dari aki sprayer, baik sampai aki mobil, aki motor, seperti itu. Nah ini yang versi saya yang punya dulu. Nih versinya adalah masih pakai tulisan Cina nih. Tulisan ini Wireless Sanhe ya, ini WLSH 20B. Ini tulisan Cina gini kan, Intelligent Pulse Charger. Ini charging lampu 12 volt, 24 volt. Dan ini ada modenya ya. Nah, ini adalah versi lama, yang terbarunya adalah yang sudah brandingnya Auto Heroes ya. Ini sebenarnya sama persis dari segi tombolnya, sama persis, chargernya juga sama. Ini adalah satu charger aki yang bisa sampai 10 ampere, dan ini outputnya bisa 12 volt dan 24 volt secara otomatis ya. 24 volt itu sebenarnya aki nggak ada ya. Kalau aki 24 itu artinya aki yang di seri 2. Jadi 2 seperti ini yang kita seri, ini contohnya aki yang kita seri, jadi plus ketemu minus. Jadi di sini negatif, di sini positif 24 volt. Jadi aki yang 24 itu adalah hasil aki dari yang di seri 12 volt tambah 12 volt jadi 24 volt. Nah, charger ini otomatis ya, bisa akan ngedeteksi 12 maupun 24. Oke. Nah, ini ada versi otomatis, ada manual, ada lithium, dan ordinary battery atau baterai secara umum. Kalau di sini nulisnya common baterai ya, di sini intelligent, ini common baterai. Nah, terbalik juga, di sini manual, di sini cuma beda sedikit aja. Kalau lainnya sama ya. Jadi ini bodinya adalah dari plat besi ya, dari plat besi. Nah, jadi lebih mantap seperti itu. Ada kipasnya di bagian belakang. Ini kipasnya akan otomatis juga kalau seperti itu. Nah, ini sementara kan saya belum colok, jadi kita akan uji ke baterai ya. Kalau uji baterai misalnya ini juga bisa ngetes baterai ya. Kalau kita ini baterainya yang 12Ah, baterai spare 12Ah, kita coba. Nah, kita colokkan, dia akan nampil ya voltasenya 12,6. Jadi kita bisa ngecek tuh buat voltas baterai 12,6. Nah, di sini akan nyala otomatis di 12 volt. Otomatis. Ini belum kita colok ke listrik, makanya dia nggak ada arusnya. Current-nya 0,0. Seperti itu ya. Nah, kalau kita colok di 24 volt, contoh seperti ini ya, kita colok. Ini kan aki seri ya. Ini adalah aki UA17AH 2 kali seri ya. Oh, bener ya. Ini agak ada percikan apinya. Dan dia terdeteksinya 26,2 volt, artinya kan dari 13,1 kali 2. Baterainya penuh berarti ya. Dan di sini lampunya akan nyala yang 24 volt. Otomatis dia akan deteksi. Jadi kalau mau ngecas ini, nah bedanya apa? Kalau yang baterai-baterai ini kan baterai SLA ya. Ini baterai SLA itu voltasnya lebih rendah dari baterai lithium. Oke, sekarang kita uji ya. Sekarang kita lepas baterai sebagainya. Kita akan colok ya ke listrik. Dia akan kita lihat ya. Dan ini kan pada posisi ordinary atau common battery atau SLA atau baterai pada umumnya ya, seperti itu ya. Dan kita posisikan di automatic. Voltasenya itu 14,1 volt normal ya. Dia normalnya itu akan, kalau nggak kita colokin baterai, dia akan di 12 volt. Kalau kita masukin ke lithium, nah, dia akan 12,4 volt. Jadi ini bisa ngecas aki lithium seperti itu ya. Nah, karena aki lithium biasanya kita set di 12,4 sampai 12,7 volt untuk charger aki lithium. Nah, seperti itu. Ini ada lebih rendah 12,4 volt, lebih aman ya. Nah, kemudian kalau kita manualkan ya, di ordinary kita manualkan, kemudian kita cek di manual, dia voltasenya 16,5 volt, yang artinya kita bisa ngecas baterai LiPo 4. Nah, itu. Atau ngecas baterai biasa ini kalau kita mau cepet kita manualin, tapi kan manual ini agak berbahaya kalau buat ini, jadi kita harus memantau kalau arusnya sudah mendekati nol, kita harus stop, nggak boleh lama-lama kalau di posisi manual, karena voltasenya ini terlalu tinggi untuk baterai SLA atau baterai biasa ya. Cuma kalau kita coba kita cek ya, sekarang kalau posisinya di manual, kemudian kita cek ke lithium, dia tidak pengaruh ya, tetap 12,4 ya. Manualnya di lithium ini tetap 12,4, jadi nggak masalah. Jadi mau manual, mau otomatis, kalau posisi lithium ini posisinya
tetap sama ya. Oke. Nah, ini kita akan coba ya, misalnya ngecas baterai lithium. Jadi kita diotomatikkan supaya dia ini ya, supaya dia bisa auto cut off nih. Jadi charger ini bisa auto cut off sempurna ya. Kita akan colokkan ke ini ya, yang hitam sini. Nah, kalau ada seperti itu, kita akan lihat ya. Dia arusnya bisa 10,6 ampere. Aman nggak buat baterai lithium? Aman. Kalau baterai lithium itu kan bisa dicas sampai, ini kan 14 Ah ya, pasti lebih dari kapasitasnya, jadi bisa dicas sampai di atas 10 ampere. Maka akan lebih cepat penuhnya. Nah, ini kan lihat ya, 12,1 voltasenya, karena dia akan ngikutin baterai yang ada sel sananya ya. Dia akan naik sampai 12,4 dan arusnya 0,0, dia akan full chargingnya. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah ngecas baterai lithium. Ini kan 10,6. Kalau misalnya tergantung ya, arus itu akan menyesuaikannya. Nah, ini kalau kita cas yang ini, yang satu lagi, ini mungkin kan berbeda ya arusnya. Ini 12,4, arusnya sisa 1,3 ampere karena yang itu udah mau penuh baterainya seperti itu ya. Nah, ini posisi ngecas baterai lithium adalah posisikan di otomatis dan di posisi di saklari lithium. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan cas aki ini ya, yang LiPo 4. Ini posisinya kita masukin ke common. Nah, ini masih otomatis dulu nggak apa-apa. Nah, ini seperti ini kita klik ya. Ini voltase 14 ya, ini harusnya 5,5. Jadi kalau nanti mau penuh, mau kita boost lagi, kita bisa masukkan ke manual, nanti arusnya akan lebih tinggi. Karena dia akan 14, nah dia bisa sampai 9 ampere. Arusnya untuk ngecas baterai LiPo 4 itu bisa sampai 10 ampere lebih kalau dia masih belum penuh ya. Jadi ini bisa, charger ini bisa serbaguna ya. Bisa buat charger, terutama ya memang charger sini dengan punya kecepatan yang cukup bagus karena arusnya 10 ampere seperti itu ya. 10 ampere. Ini kita belum lem baterainya, kita masih uji coba. Nah, seperti itu ya. Ini kan manual, kita otomatikin lagi. Nah, kalau di otomatis dia nggak terlalu penuh karena voltasenya hanya 14,6. Sedangkan baterai LiPo 4 itu kan dia sampai 14 lebih ya. Biasanya saya pakai yang mode manual. Nah, ini kalau ngecas aki sprayer nih, kita punya 12 volt 17,2 Ah, baterai Yuasa 20 ampere kalau yang lainnya. Ini kita posisikan ke dalam otomatis dan ordinary baterai ya. Nah, ini 14,1, harusnya 1,9 karena ini udah mau penuh seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini serbaguna ya, bisa ngedeteksi. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba kita pengen ngecas yang aki 24 volt. Ini kita aslinya 12 ya. Kita pengen 24 volt kita cas ya. Seperti ini. Ini kan masih di 14,1 ya kalau akinya di posisi ordinary dan otomatis. Nah, otomatis dia akan naik ya ke 28,8 volt, arusnya 1,5 ampere. Ini otomatis ke 24 volt. Jadi otomatis dia. Nah, voltasenya ini kan kalau 28 kita bagi 2 ya, berarti 14,4 volt. Nah, itu ya. 14,4 volt ya, 14,4 volt. Nah, ini akinya mau penuh. Aki Yuasa ini kemarin baru datang, jadi aki itu kalau baru datang apakah harus dicas? Ya kalau dari pabrikan itu sebenarnya kan udah full ya. Kalau belum lama dia disimpan dia masih penuh. Kalau udah lama nanti bisa turun dan itu harus dicas seperti itu. Ini kita kalau cabut dia baik seperti itu ya. Ini kalau misalnya kita mau cas ini, ya, nah dia akan balik ke 12 volt ya. Nah ini aki yang sprayer yang 12 Ah. Nah, segitu. Kalau misalnya kita pakai ini aki yang sprayer 12 Ah, bisa nggak sih? Bisa. Cuma jangan terlalu sering-sering pakai speed boosting ya. Kalau akinya itu panas. Nah, ini kan 0,4 karena akinya udah mau penuh. Ini udah penuh. Nah, ini kalau aki mobil seperti ini, sama tinggal colok aja gampang ya. Cuma ini aki saya kayaknya sih udah pada soak ya. Ini kan aki bekas gantian ya. Nah, itu. Di casnya ada sih 1,2 ampere. 1,2. Ini aki yang ekstra. Ekstra.
Nah, dikit banget. Ini kalau dipakai biasanya cepat habis. Ini karena aki udah kurang sehat, Jadi kalau misalnya ini ya, ini kan harusnya 0,7. Coba saya cabut ya. Saya cabut. Nah, voltasenya turun nggak? Masih 13,3 sih. Tapi lama-lama nanti dia akan turun karena akinya sudah nggak bagus ya. Nah, nih. Seperti ini. Kalau yang sebelahnya coba ya. Nah, ini seperti ini ya. Wah, harusnya ternyata nol. Dia nggak mau dicas. Berarti ini kalau saya cabut, misalnya saya cabut gini, mungkin dia nol harusnya. Nah, nggak hidup. Berarti ini ini mati pol ya, mati pol. Voltasenya nol dan dia nggak mau dicas. Coba kita manualkan ya. Nah, kita manualkan pakai. Nah, ini manual itu kan voltasenya 16,5. Harusnya 0,0. Berarti itu aki benar-benar mati. Seperti itu ya. Jadi kalau aki nggak bisa dicas ya berarti mati. Kalau aki yang bisa dicas tapi cuma sebentar, terus penuh, terus kemudian dipakai langsung habis, itu berarti akinya rusak. Nah, itu seperti itu. Nah, ini sama ya, aki motor ini juga kelihatannya juga mati. Ini aki bekas ya, namun juga lihat dia udah 0,0 juga ya. Jadi kalau saya cabut di sana pasti dia juga nggak mau hidup ya. Jadi seperti itu. Jadi ini charger aki ini bisa sampai 10 ampere dan dia bisa serbaguna ya, dari 12 volt, 24 volt, bisa mode manual, bisa otomatis, baterai lithium bisa, baterai lithium 4 pakai mode manual bisa. Jadi ini charger sangat rekomend kalau dari Tukura TV. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau charger sprayer yang cepat pakai ini, cuma janganlah sering-sering ya. Karena kalau aki itu kan sebenarnya boleh dicasnya dengan arus maksimum itu 20%. Nah, kalau kita lebih-lebihin 30% lah. Kalau aki 10A berarti 3 ampere. Tapi kalau pakai ini pasti akan lebih cepat. Cuma nanti perhatikan akinya kalau kecil dicas pakai terlalu besar arusnya, itu bisa umurnya lebih pendek dan kalau bisa dikipasin kalau dia terlalu panas seperti itu. Tapi jangan terlalu sering-sering, kalau butuh cepat bisa pakai ini. Nah, kalau gitu. Ini adalah charger di sini Intelligent Pulse Repair, bisa repair juga ya ternyata. Cuma nggak mode repairnya di mana ya? Mungkin pakai mode manual nih kali ya. Bisa otomatis 12 volt. Oke. Sekian review dari charger model MF2B dari Tukurati. Mudah-mudahan manfaat ya, memberikan apa namanya gambaran, solusi ataupun referensi buat yang sedang nyari charger aki motor, mobil, aki sprayer, aki lithium, aki lipo 4 sebaguna. Ini adalah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan. Terima kasih. Sampai ketemu di video Tukurati berikutnya. Oh ya, kalau mau order silahkan klik di produk ya, Oke. Di produk itu sebelah kiri atau di deskripsi biasanya muncul juga. Oke, salam sehat selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.